Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3178 sampai bab 3180. Pria yang keluar tak lain adalah Paman Lin dari kafetaria. Ye Chong dan Zhou Yutong sama-sama melihat orang ini ketika mereka makan di kantin pada malam hari, dan dia bekerja di kantin pabrik. "Paman Lin, kenapa kamu ada di sini?" Zhou Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Lin berkata dengan malu-malu, "Ya, aku tidak punya apa-apa untuk dimakan di rumah, jadi aku datang untuk melihat apakah ada jagung yang matang. Aku akan mengambilnya kembali." "Oh, ternyata dia mencuri jagung itu," kata Zhou Yutong. Paman Lin tersipu, gadis kecil ini tidak mencuri apapun, dia hanya makan. Zhou Yutong tidak peduli dengan hal ini. Dia terkejut lagi sekarang dan berkata dengan cepat, "Ayo cepat pergi." Lalu, ketiganya kita semua berjalan keluar bersama-sama. Ye Chong menemukan ada banyak kotoran di tubuh Lin tua, seolah-olah dia berguling-guling di tanah. "Paman Lin, mengapa kamu dipenuhi begitu banyak kotoran?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Lin menjawab, "Oh, bukankah ini hati nurani yang bersalah?" "Ya, tidak, maksud saya bukan hati nurani yang bersalah, tapi saya hanya sedikit takut pada kegelapan." Ye Chong merasa geli di dalam hatinya dan berkata, Oke, saya mengerti." Paman Lin He melanjutkan, "Saya baru saja mematahkan 2 bulir jagung ketika saya mendengar seseorang berteriak. Saya terkejut dan mengira mereka datang untuk menangkap saya, jadi saya berlari cepat, tetapi tidak sengaja jatuh." Dengar, pada titik ini, Zhou Yutong menjulurkan lidahnya karena malu, "Maafkan aku, Paman Lin, akulah yang baru saja berteriak." "Apa, itu kamu? Kamu berteriak, dan aku mendengarnya dari jauh. Apa, menakutkan sekali?" tanya Paman Lin. Zhou Yutong berkata dengan hati-hati, "Ya, kami melihat monster." Apakah itu orang biadab dari Baomi di?" kata Patua Lin. Ye Chong terdiam. "Apa, orang biadab besar di ladang jagung?" Orang tua Lin mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah legenda di sini. Sudah lama sekali dikatakan bahwa ada orang biadab di ladang jagung, bersembunyi di banyak tempat bertahun-tahun yang lalu." "Ah, apakah orang biadab itu memiliki wajah dan taring hijau?" Zhou Yutong bertanya dengan ngeri. Orang tua Lin mengangguk, "Ya, seperti itu. Dia telah memakan beberapa orang. Putra tetangga sebelah saya dimakan oleh orang-orang biadab di sini." Mendengar ini, Zhou Yutong menjadi semakin ketakutan dan berpikir dalam hati, kamu seharusnya tidak datang ke ladang jagung ini bersama Ye Chong. Siapa sangka akan ada bahaya seperti itu di dalam tenda kain kasa hijau ini. Ye Chong ragu tentang ini. "Paman Lin, ladang jagung ini sangat berbahaya. Mengapa kamu masih di sini?" Orang tua Lin menghela nafas, memasang tampang tak berdaya, dan berkata, "Apakah kamu tidak lapar? Ketika orang-orang lapar, saya tidak peduli tentang hal lain, dan orang-orang liar semuanya ada di bagian paling dalam dari ladang jagung, jadi saya akan mencuri beberapa di tepinya. Pecahkan jagung, tidak masalah. Lalu ada orang liar di sini, apakah tidak ada orang yang merawat mereka?" Ye Chong bertanya lagi. Zhou Yutong juga berkata, "Itu benar. Bakar saja ladang jagung ini, sehingga orang-orang liar tidak punya tempat untuk bersembunyi." Pak Tua Lin tersenyum dan berkata, "Ini hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, dan secara keseluruhan di Kabupaten Simen, ini adalah satu-satunya tempat di mana terdapat jagung, dan kami enggan untuk membakarnya." Saat dia berbicara, Ye Chong, Zhou Yutong dan Patua Lin sudah keluar dari ladang jagung. "Ngomong-ngomong, selain orang buas besar dari Baomi, apakah ada legenda lain di sini?" Ye Chong memikirkan sosok gelap yang menyelamatkan mereka. Orang tua Lin berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Tidak lagi.
Saat dia berbicara, mereka sudah kembali ke pabrik. Oke, rumahku ada di sana. Aku akan kembali. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini, kata Patua Lin kepada Ye Chong dan Zhou Yutong. Dia khawatir Ye Chong dan Zhou Yutong akan memberitahunya tentang mencuri jagung. Inilah yang diinginkan Ye Chong. Dan Ye Chong tidak ingin Patua Lin mengungkapkan keberadaan dirinya dan Zhou Yutong. Jangan khawatir, Paman Lin, kami tidak akan memberitahu siapapun, kata Ye Chong sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Paman Lin, Ye Chong dan Zhou Yutong kembali ke asrama mereka. Agar tidak ketahuan, Ye Chong melompat dari jendela. Ketika Zhou Yutong kembali ke asrama, Xiao Hong sudah kembali dan mencuci rambutnya. Xiao Hong mengenakan handuk di kepalanya dan mengenakan piyama merah yang memperlihatkan jalan. Dari mana saja kamu? Xiao Hong mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah kamu pergi mencari seorang pria pada hari pertama kamu datang? Zhou Yutong juga tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa berkata, "Yah, aku tidak ada hubungannya dan aku pergi jalan-jalan untuk sesaat. Saya ketakutan setengah mati. Saya melihat orang buas bertubuh besar di ladang jagung." "Apa, kamu pergi ke ladang jagung? Dengan siapa kamu pergi?" Mata Xiao Hong langsung berbinar. Zhou Yutong menyadari bahwa dia tidak bisa berkata-kata dan berkata dengan cepat, "Ya, aku pergi sendiri saja." "Hah? Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa pergi ke lapangan Baomi sendirian?" Xiao Hong bertanya dengan penuh semangat, mata terbuka lebar. "Ayo terus. Kamu akan pergi dengan siapa? Apakah kamu dari tempat kami?" Melihat tatapan Xiao Hong, Zhou Yutong tiba-tiba tahu, bukankah ini aura yang seharusnya dimiliki Raja Bagua di tempat itu. Di sisi lain, di asrama anak laki-laki lain, Zhang Ning sedang berbaring di tempat tidur hanya dengan mengenakan celana dalam besar. Pria gendut itu sedang duduk di sana sambil makan buah. Dua orang lainnya menyatukan kepala, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. "Apa pendapat kalian tentang gadis baru hari ini?" Zhang Ning bertanya sambil berbaring di tempat tidur dan menggoyangkan kakinya. "Cantik, sangat cantik. Jika aku punya pacar secantik itu, aku akan rela mati demi apapun," salah satu dari anak laki-laki itu berkata. Pria gendut itu menggoda, "Gouzi, lihat penampilanmu yang tidak berharga. Dia sangat cantik, jadi tentu saja dia adalah pacar saudara Zhang, anak laki-laki." Yang dikenal sebagai Gouzi itu tertawa dan berkata dengan cepat, "Ya, aku benar-benar katak yang ingin makan daging angsa. Wanita cantik seperti itu pasti milik kakak Zhang, bukan Dahai?" Dahai adalah anak laki-laki keempat di asrama. Dahai mengangguk dan berkata, "Aku hanya tidak tahu apakah gadis kecil ini dan Ye Chong bersama. Menurutku mereka berkumpul, mungkin mereka berhubungan." Kentut. "Mereka baru saja berkumpul. Selain itu tidak ada hubungannya dengan itu," kata Zhang Ning. Pria gendut itu mengangguk dan berkata, "Benar, kami dan yang lain hanyalah kenalan. Sepertinya mereka tidak terlalu akrab satu sama lain." "Haha, bagaimana jika ada hubungan? Aku akan mengambil keputusan tentang gadis kecil ini." Zhang Ning mencibir. Dahai buru-buru berkata, "Ya, benar, saudara Ning sangat kuat. Ketika saudara Zhang kita mengambil tindakan, anak itu adalah pecundang." Gouzi juga berkata. Zhang Ning mengangguk bangga, jelas menikmati sanjungan yang diberikan oleh beberapa orang. Saat beberapa orang sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu asrama. Gouzi bangkit dan pergi untuk membuka pintu, hanya untuk menemukan Xiao Hong berdiri di depan pintu. Xiao Hong masih mengenakan piyama terbuka, yang membuat matanya terbuka lebar. Xiao Hong memutar matanya ke arah anjing yang mimisan, "Lihatlah betapa putus asanya kamu." Dengan mengatakan itu, Xiao Hong masuk ke asrama Zhang Ning. Tidak hanya Gouzi, tapi juga Fatih, Dahai, dan bahkan Zhang Ning.
semua menatap pakaian bergaya Xiao Hong, mata mereka membelalak. Ditatap oleh beberapa pria seperti ini, Xiao Hong tidak hanya tidak marah, tapi juga sangat bangga. Xiao Hong, kenapa kamu ada di sini? Zhang Ning bertanya dengan keras. Xiao Hong berkata, aku di sini untuk memberitahumu satu hal besar. Ada apa? Tanya pria gendut itu dengan acuh tak acuh. Semua orang tahu bahwa Xiao Hong terkenal sebagai penggosip, dan dia akan mempublikasikan apapun yang terjadi di pabrik. Di mulutnya, meskipun anjing kuning besar milik penjaga itu menyebalkan, itu masalah besar. Oleh karena itu, Fatih dan yang lainnya tidak menganggap serius apa yang ingin dikatakan Xiao Hong. Sebaliknya, mereka lebih bersedia melihat tubuh Xiao Hong. Xiao Hong menelan ludahnya dan berkata, hari ini, Zhou Yutong yang baru bertemu dengan seorang pria secara diam-diam di ladang jagung. Apa? Setelah mendengar ini, Zhang Ning segera duduk dari tempat tidur. Pria gendut, anjing, dan laut semuanya menatap dengan mata terbelalak. Gadis ini terlihat sangat cantik. Apakah dia berpikiran terbuka sehingga dia berkencan dengan orang lain di ladang jagung pada hari pertama dia datang ke sini? Semua orang tahu apa fungsi tempat seperti itu. Fatih dan yang lainnya diam-diam melihat ke arah Zhang Ning. Wajah Zhang Ning berkerut, dan sulit untuk membedakan apakah dia marah atau sedih. Siapa itu? Tidak mungkin orang bernama Ye Chong yang datang bersamanya, kan? Tanya Gouzi. Sambil bertanya, dia melirik Zhang Ning lagi. Wajah Zhang Ning menjadi semakin jelek. Xiao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan itu Ye Chong. Ketika saya kembali, saya menemukan bahwa Zhou Yutong tidak ada di sana, dan saya keluar untuk melihatnya. Lampu di kamar Ye Chong menyala. Itu seharusnya bukan dia. Saya harus mengatakan, Xiao Hong ini memang sangat suka bergosip. Tidak peduli siapa dia, tidak mungkin dia bisa sebaik saudara kita Zhang, kata Fatih. Benar, saudara kita Zhang belum mengambil tindakan. Begitu saudara kita Zhang mengambil tindakan, Zhou Yutong akan segera ditangkap. Dahai setuju. Ekspresi Zhang Ning sedikit melembut. Xiao Hong, sebaliknya, berkata dengan nada menghina, kalian para pria tahu bagaimana menilai penampilanmu. Dia mencari pria liar di ladang jagung pada hari pertama dia datang ke sini. Wanita baik seperti apa dia? Dari kata-kata ini, tidak sulit untuk mendengar elemen kecemburuan. Zhang Ning mendengus, saya hanya ingin bermain dengannya. Tidak peduli apakah dia wanita yang baik atau tidak. Ya, saudara Zhang benar, saudara Zhang perkasa. Beberapa orang berkata satu demi satu. Mendengar kata-kata Zhang Ning, Xiao Hong menunjukkan ekspresi sombong. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Kudengar Zhou Yutong berkata bahwa mereka bertemu dengan orang biadab dari Baomi di Baomi, kata Xiao Hong misterius. Omong kosong, bukankah orang biadab sebesar itu hanya legenda? Benarkah? Kata pria gendut itu. Benar, biadab sekali, menurutku dia berbohong padamu, kata Gouzi. Xiao Hong mendengus dan berkata, oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku menyelinap keluar untuk memberitahumu ini saat Zhou Yutong sedang tidur. Aku akan kembali tidur. Mendengar bahwa Xiao Hong akan pergi, Fatih, Gouzi dan yang lainnya pun sedikit kecewa. Xiao Hong, bisakah kamu tinggal lebih lama lagi? Gouzi berkata dengan ekspresi vulgar. Benar, kamu bisa tinggal bersamaku hari ini. Dahai tersenyum. Xiao Hong menghela nafas. Jika aku tinggal di sini hari ini, aku tidak akan dimakan oleh kalian serigala. Dengan itu, Xiao Hong berbalik dan pergi. Xiao Hong mengira Zhou Yutong sedang tidur, namun nyatanya Zhou Yutong tidak tertidur. Sebaliknya, Zhou Yutong kini lebih yakin akan satu hal, yaitu Xiao Hong jelas merupakan raja gosip. Malam itu, Cheng Zhanjiang sedang menulis surat di sebuah rumah kontrakan kecil yang kumuh, bersandar pada lilin. Tiga tuan yang terkasih,
muridmu Cheng Zhanjiang. Sejak menerima misi, murid tersebut tidak berani melupakannya siang dan malam. Misinya selalu mengawasi Ye Chong. Entah kenapa, Ye Chong dan seorang gadis yang datang bersamanya tiba-tiba datang untuk bekerja di sebuah pabrik di desa lain, dan seorang gadis lain tinggal di desa Nantianmen. Murid itu memikirkannya, karena Tuan menyuruhku mengikuti Ye Chong, maka aku harus mendengarkan Tuan. Jadi, saya mengikuti Ye Chong dan datang ke sini. Tempat ini bernama Desa Beitianmen. Saya menyewa rumah di dekat pabrik agar saya bisa memantau Ye Chong di sini. Rumah ini sangat bobrok, namun murid ini tidak takut menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan misi guru. Hari ini, muridnya menemukan bahwa Ye Chong dan gadis bernama Zhou Yutong secara misterius memasuki ladang jagung. Murid tersebut mengira mereka berdua tidak dapat menahannya dan ingin melakukan hal semacam itu di ladang jagung. Murid itu sangat gembira dan ingin melihatnya. Kalimat ini dicoret oleh Cheng Zhanjiang. Murid itu sangat khawatir, jadi dia pergi untuk melihatnya. Hasilnya, ditemukan kelainan, ada orang biadab besar di ladang jagung ini. Orang biadab ingin menyerang Ye Chong, tapi dia diselamatkan oleh murid-muridnya. Tuan Yuking, ini ketiga kalinya saya menyelamatkan nyawa Ye Chong. Murid ini pasti akan bekerja lebih keras. Tapi murid itu tidak membiarkan Ye Chong melihatku, berbalik dan lari. Orang buas bertubuh besar itu menghilang setelah aku menendangnya. Murid itu melihat Ye Chong dan Zhou Yutong kembali ke asrama dari kejauhan. Jadi dia bergegas kembali ke sini dan menulis surat kepada gurunya untuk melaporkan kejadian tersebut. Di atas adalah keseluruhan cerita. Tuan Yuking, yakinlah bahwa para murid akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Ye Chong. Ketika guru Yuking Si Wenxia, ribuan mil jauhnya di pengadilan surgawi timur, membaca surat ini di tangannya, dia merasa sedikit tidak bahagia. Kenapa si gemuk sialan ini selalu menyebutku sendirian di setiap surat? Aneh sekali. Aku pasti akan menanyakan hal itu padanya saat dia kembali, kata Si Wenxia. Baik Song Yuming maupun Wang Ye tidak berbicara. Ngomong-ngomong, ini cukup aneh. Mengapa Ye Chong pergi bekerja di pabrik itu? Apakah Ye Chong menemukan sesuatu? Apa yang ada di pabrik itu? Wang Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dan apa yang terjadi dengan orang biadab besar di Baomidi itu? Mungkinkah ada rahasia di dunia rahasia? Song Yuming menganalisis. Si Wenxia tidak berbicara. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Ye Chong tidak akan pergi ke pabrik itu tanpa alasan. Pasti ada petunjuk yang sangat penting di sana. Mungkin yang ingin kita ketahui ada di sana, Song Yuming melanjutkan. Kita harus membiarkan Fatih Cheng menyelidiki masalah ini secara diam-diam, Si Wenxia berkata. Kita harus mencari tahu mengapa Ye Chong pergi bekerja di sana, dan apa yang terjadi dengan manusia liar di Baomi. Song Yuming mengangguk, oke, aku akan membalasnya sekarang. Juga, beritahu Fatih Cheng bahwa surat itu ditulis dengan baik dan kamu tidak perlu menyebutku sendirian di masa depan, kata Si Wenxia. Song Yuming dan Wang Ye menahan tawa dan mengangguk. Cuaca di desa Beitianmen akhir-akhir ini sangat cerah dan cerah. Ye Chong dan Zhou Yutong berangkat kerja tepat waktu setiap hari, tetapi tidak terjadi apa-apa. Hanya dalam beberapa hari, Zhou Yutong telah menjadi sosok terkenal di pabrik tersebut. Begitu dia berjalan di area pabrik, dia secara alami menjadi pemandangan yang indah. Anak-anak di pabrik tidak bisa tidak melihat ke belakang. Legenda pabrik bunga sempat menyebar kemana-mana. Namun, hal ini membuat bunga di pabrik sedikit tidak senang. Sebelum Zhou Yutong datang ke sini, gadis tercantik di pabrik adalah seorang gadis bernama Wang Lijia, yang bekerja di kantor pabrik. Wang Lijia ini cantik dan dikatakan memiliki koneksi yang baik, jadi dia melakukan pekerjaan termudah dan mendapatkan gaji terbaik. Apalagi sebagai wanita cantik, ia patut mendapat banyak perhatian dan perhatian.
Namun, begitu Zhou Yutong datang, Wang Lijia jelas merasa bahwa dia kurang mendapat perhatian. Semua keindahan adalah musuh. Wang Lijia tentu saja sangat iri pada Zhou Yutong. Wang Lijia telah berada di pabrik selama beberapa tahun dan memiliki kekuatannya sendiri, serta memiliki beberapa gadis kecil yang mengikutinya sepanjang waktu. Begitu dia menemukan peluang, dia mengandalkan statusnya untuk menindas pendatang baru Zhou Yutong. Pada hari ini, saat makan di kafetaria, Zhou Yutong duduk di dekat jendela dan makan sendirian. Wang Lijia mendekat dan mengejek Zhou Yutong. "Kamu adalah Zhou Yutong yang baru. Haha, kamu benar-benar tampan." Wang Lijia menghampiri dan berkata dengan sinis, "Tapi menurutku kamu tidak tahu aturannya dengan baik." Di belakangnya, ada beberapa pengikut. "Aturan? Apakah ada aturan lain di sini?" Zhou Yutong bertanya sambil mengangkat alisnya. Sebagai putri tertua dari keluarga kaya, Zhou Yutong tentu saja bukanlah sesuatu yang dapat diintimidasi oleh Wang Lijia dan beberapa wanita desa. "Biar ku beritahu, kursi ini khusus untuk adikku Jia-Jia. Cepat menyingkir," kata seorang gadis kecil berambut merah muda. Zhou Yutong merasa geli dan bahkan merasa Wang Lijia agak naif. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah di sini, jadi dia berdiri dengan gembira, membawa mangkuk nasinya, dan berjalan ke meja lain. Wang Lijia awalnya datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Ketika dia melihat Zhou Yutong pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tidak menimbulkan masalahnya sendiri, dia merasa lebih marah. Ketika Zhou Yutong melewati Wang Lijia sengaja menabrak Zhou Yutong, dan mangkuk di tangan Zhou Yutong hampir jatuh ke tanah. Beberapa gadis kecil lainnya mengeluarkan suara mengejek. Saat itu, Zhang Ning dan Fatih juga hadir. Zhang Ning selalu membual bahwa dia memiliki pekerjaan yang bagus di pabrik dan meminta Zhou Yutong untuk datang kepadanya jika dia mengalami masalah. Dia akan melindungi Zhou Yutong. Tapi saat ini, Zhang Ning menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani mengatakan apapun. Dia jelas takut pada Wang Lijia. Ye Chong baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan ke kafetaria. Begitu dia masuk, dia melihat Wang Lijia menabrak Zhou Yutong. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Chong mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Wang Lijia jelas tidak menyangka ada seseorang yang berani mengganggu urusannya. Dia mengangkat alisnya dan melihat bahwa itu adalah Ye Chong. "Apakah kamu baru di sini juga? Haha. Ada apa? Apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan?" ejek Wang Lijia. Ye Chong hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Zhou Yutong. "Lupakan saja, tidak apa-apa," kata Zhou Yutong. Kemudian, Zhou Yutong dan Ye Chong menemukan tempat duduk lain dan duduk. Wang Lijia juga mendengus dan duduk di kursi yang baru saja dia ambil, tapi wajahnya jelas terlihat marah. Dia awalnya berpikir jika dia menindas Zhou Yutong di depan umum, tidak ada yang berani menghentikannya. Tapi aku tidak menyangka akan ada pemuda bodoh seperti itu yang berani menghadapiku. Apa hebatnya, bukankah kamu hanya ingin menunjukkan bahwa Zhou Yutong terlihat bagus? Tunggu saja aku. Suatu hari kamu akan menyesalinya. Wang Lijia menatap Ye Chong dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chong membantu Zhou Yutong di depan umum, yang membuat banyak anak laki-laki menyesalinya. Mereka semua ingin membantu Zhou Yutong menonjol, tetapi tidak ada yang berani. Ye Chong adalah satu-satunya yang memiliki keberanian, jadi sekarang dia berhak makan bersama Zhou Yutong. Anak-anak ini sangat iri. Zhang Ning mendengus dingin, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya pikir Ye Chong ini tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Jika dia berani memprovokasi Wang Lijia, saya pikir dia tidak ingin melakukannya lagi." "Betul sekali." "Betul sekali," Fatih setuju. Xiao Hong, yang duduk di samping, matanya bersinar, mengamati secara rahasia, mencari bahan gosipnya sendiri. "Yutong, kamu baik-baik saja?"
Ye Chong bertanya dengan lembut. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apakah hal kecil ini masih dapat mempengaruhi saya? Apakah Anda terlalu meremehkan saya? Haha, Anda telah membuat banyak kemajuan, kata Ye Chong. Tentu saja, kata Zhou Yutong sambil tersenyum. Anak laki-laki di sekitar memandang mereka berdua. Meskipun mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, mereka sangat cemburu saat melihat senyuman Zhou Yutong. Saudara Zhang, kamu harus berpegangan erat-erat, lihatlah senyuman Zhou Yutong. Seiring berjalannya waktu, dia benar-benar akan direnggut oleh bajingan Ye Chong itu, kata Gouzi kepada Zhang Ning. Zhang Ning menyipitkan matanya dan memandang Zhou Yutong dan Ye Chong bercanda karena cemburu. Selama berhari-hari, dia selalu pergi mengobrol dengan Zhou Yutong. Zhou Yutong acuh tak acuh, tetapi dia tidak pernah tersenyum seperti ini padanya. Apa-apaan ini? Malam ini, aku akan mentraktir kalian semua ke pesta makan malam, dan aku akan menjatuhkan gadis kecil ini, kata Zhang Ning. Dahai menyanjungnya dan berkata, bagus, kakak Zhang, kamu akan mengambil tindakan lagi. Hehe, oke. Itu tergantung penampilan kakak Zhang malam ini, kata Gouzi sambil tersenyum. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, saudara Zhang bergerak dan menyerahkannya kepada Zhou Yutong. Ye Chong juga bersamaku. Aku ingin membuatnya terlihat bodoh dan melihat apakah dia berani pamer di masa depan, Zhang kata Ning. Sore itu, saat aku hendak pulang kerja, Zhang Ning mengumumkan di depan umum, hari ini adalah pesta makan malam kantor kami. Saya mentraktir Anda, semua orang harus hadir. Fatih dan Dahai segera mengikutinya. Saudara Zhang, sangat mahal memintamu mentraktir kami lagi hari ini. Semua orang harus pergi. Iya, semuanya pergi, jika kamu dari kantor ini, semuanya pergi. Xiao Hong meraih tangan Zhou Yutong dan berkata, Yutong, ayo pergi bersama malam ini. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya, saya tidak akan pergi kan? Itu tidak mungkin, mereka memberi saya tugas dan mengatakan mereka harus membawa Anda bersama mereka. Sejak Anda datang ke kantor kami, Anda harus berpartisipasi, kata Xiao Hong. Zhou Yutong tidak bisa menolak, jadi dia dengan enggan menyetujuinya. Zhou Yutong diam-diam menatap Ye Chong lagi. Pada saat ini, pria gendut itu berjalan ke arah Ye Chong. Saudaraku, kamu juga harus berpartisipasi. Aku akan melupakannya, kata Ye Chong. Dia awalnya tidak ingin berpartisipasi, dan dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Lagi pula, dia ada di sini hanya untuk menyelidiki pengkhianat itu. Bagaimana itu bisa berhasil? Semua orang pergi, tetapi kamu tidak pergi. Mengapa kamu begitu istimewa? Kata pria gendut itu. Zhang Ning berkata dengan dingin. Apakah dia ingin pergi atau tidak? Semua orang di kantor akan pergi. Hanya kamu yang begitu istimewa. Ada apa? Meremehkan kami. Bersambung.